kita sudah mulai kembali ke jalan yang benar. Jawa kembali ke Jawa. Nah, tidak hanya Jawa, Nusantara itu kan bukan hanya Jawa saja. Nusantara itu dari suku kata di antara nusa-nusa. Yang Bobo Rahayu. Rahayu. Ini kan sudah memasuki awal 2026 Bobo. Di bulan Januari. Enten dawuh napa Bobo terkait Nusantara ini ke depan. Iya, makasih. Ini ya. Ini ada bisik-bisik, ada bisikan. Begini. Wis, itu kancing dulu itu. Tengah. Ya. Ini ada bisikan mulai awal 2026 Masehi ini saya menerima apa itu dawuh, apa itu ilham, apa itu apa, entah apa, silahkan. Mau dibilang apa. Yang jelas ada bisikan, wis wayahe kebo mulih nang kandange. Wayahe kebo mulih ning kandange. Jadi yang artinya ini sudah waktunya kita kembali di rumah sendiri. Yang awalnya kita ini bangsa Nusantara dan selama ini sudah kurang lebih 79 atau 80 tahun ini kita dijadikan bangsa Indonesia. Betulnya ya kok gitu. Sudah sekitar 80 tahunan ini kita disuruh mengakui sebagai bangsa Indonesia. Tapi kok rasanya sekarang sudah mau kembali ke Nusantara. Jadi kalau saya mencikapi atau menanggapi bisik atau bisikan ini, kita sudah mulai kembali ke jalan yang benar. Jawa kembali ke Jawa. Nah, tidak hanya Jawa, Nusantara itu kan bukan hanya Jawa saja. Nusantara itu dari suku kata di antara nusa-nusa. Jadi beberapa suku, beberapa tempat, beberapa asal. Jadi Nusantara ini tidak satu suku. Isinya Nusantara ini di antara nusa-nusa. Di antara suku-suku. Nah, kelihatannya ini kok sudah mau kembali. Banyak orang yang berkata sepertinya sudah kangen. Sudah kangen desa setempat, sudah kangen tempat yang semula. Sepertinya kita selama ini seperti hidup di perantauan, padahal hidup di negeri sendiri. Itu. Nah, kalau saya rasa memang benar ini sudah waktunya kita kembali semula. Yang asalnya dulu Nusantara hidup di bumi pertiwi ini, ya kita harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kembali di kehidupan zaman Nusantara. Sekarang
ini sekarang kan sudah akhir zaman edan. Sekarang ini sudah akhir zaman edan, yang artinya nanti kalau setelah zaman edan itu selesai, nah artinya zaman edan itu kan banyak orang yang nggak waras. Banyak manusia yang tidak waras. Kalau diterjemahkan, wong Jawa lali Jawane. Wong Jawa ilang Jawane selama ini. Seperti orang mati suri. Ketoke wong Jawa tapi morale asing. Jadi banyak orang yang sakit jiwa, tidak merasa sakit beliau. Karena yang sakit jiwa, bukan rogo. Bukan fisiknya yang sakit, tapi jiwanya. Kelihatannya sudah mau kembali ke semula. Karena sudah akhir zaman edan. Ini kalau sudah akhir zaman edan kalau sudah selesai, masuk zaman kehidupan baru. Makanya seperti kita kembali ke rumah asal gitu. Kalau dipikir-pikir memang benar nih. Wis wayahe kebo mulih nok kandange. Karena kita ini selama ini kurang lebih 80 tahun ini dibohongi terus. Kita disuruh mengakui menjadi bangsa Indonesia. Dibodohi, ini pembodohan ini sebetulnya. Makanya kalau orang yang tidak ngerti lah, ayolah sekarang belajar menjadi generasi yang cerdas. Bangsa kita jangan menjadi bangsa yang bodoh. Kalau kita bodoh, selamanya kita dibodohi terus. Ya, betul. Nah, orang bodoh itu martabatnya, derajatnya itu bodoh itu derajatnya derajat budak. Nah, benar, nggak ada orang bodoh menjadi majikan. Ya, jadi budak. Bodoh itu budak lah. Kalau dirasakan benar, Indonesia ini bangsa pembodohan. Karena Indonesia ini buatan orang asing. Bukan buatan anak negara, bukan orang pribumi. Ternyata kita selama ini dibohongi, dibodohi, disuruh mengakui menjadi bangsa Indonesia. Selama kita disuruh mengakui menjadi bangsa Indonesia ini ternyata dibohongi mentah-mentah. Indonesia itu artinya perbudakan. Dia disuruh mengakui kalau kita ini bangsa budak. Nah, sudah terbukti. Terus setelah kita disuruh mengakui sebagai bangsa Indonesia dengan pemerintahan yang dipimpin Soekarno, dibuatkan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya itu kan besar. Berarti kita itu disuruh ngakui bangsa budak yang besar. Iya toh? Iya. Disuruh ngakui bangsa budak yang besar. Lah, kita dibodohkan termasuk. Lah, makanya kita sekarang anak Nusantara. Bangsa Nusantara, ayo kembali, ayo belajar yang cerdas supaya kita tidak dibohongi terus oleh orang luar negeri. Nah, seperti Aceh itu loh. Iya. Sebetulnya nggak ada Aceh itu, yang ada ujung Sumatera. Nah, karena di ujung Sumatera sana diduduki orang asing. Nah, ada kaitannya dengan Indonesia ini. Nah, sepertinya Aceh itu seperti Indonesia mini. Indonesia mini. Jadi Aceh itu isinya Arab, Cina,
Eropa, India. Nah, awal mulanya yang datang ke Nusantara ini yang ingin menduduki, ingin menguasai itu kan dari Cina, dari Cina, Mongolia, Mongol, Cina Mongol. Sampai diduduki Serambi Mekah gitu Bogi. Nah, makanya Aceh itu disebut Serambi Mekah karena yang menduduki di situ kan Arab. Itu perpaduan persatuan dagang Belanda, India Belanda yang dinamakan VOC. Itu persatuan dagang India, Belanda, Cina, dan Arab. Yang mengatur dalangnya itu Cina. Karena kalau lihat sejarah, sejak zaman kerajaan dulu, yang datang ke Nusantara ini yang pertama Cina. Cina barang sudah tahu, ngerti kalau Nusantara itu buminya loh jinawi, subur makmur luar biasa. Beliau ingin menduduki di sini. Dan akhirnya menyerang Bu. Nah, nyerang di Nusantara sekali, dua kali, tiga kali gagal. Gagal toh? Itu ditangkis dengan waktu itu Nusantara panglimanya Patih Gajah Mada. Nah, 3 kali menyerang di Nusantara, beliau gagal Cina. Nah, akhirnya membuat persatuan dagang. Beliau merekrut Cina, merekrut Arab, Eropa, India, Belanda, dan India. Makanya disatukan persatuan perdagangan yang dinamakan VOC itu. VOC itu persatuan dagang. Nah, setelah itu masuk di Nusantara yang awal di ujung Sumatera sana. Waktu itu ujung Sumatera penduduknya sedikit. Nah, kalau mau diatur ya diurusi dengan penjajah itu, dengan VOC. Kalau nggak mau nurut ya diusir. Nah, makanya sudah sampai ratusan tahun, terus akhirnya ujung Sumatera dinamakan Aceh. Karena apa? Yang disuruh menempati di sana itu oleh Cina, Arab yang ditempatkan di sana. Makanya terus dinamakan Aceh. Aceh itu makanya disebut Serambi Mekah. Itu yang sebenarnya. Nggak ada tanah Aceh, yang ada ya tanah Sumatera. Makanya saudara-saudara kita yang di bumi Sumatera seutuhnya, ingatlah, sadarlah. Tidak ada Sumatera itu wilayah Aceh, nggak ada. Itu ya wilayah Sumatera, ujung Sumatera. Kembalikanlah ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi itu sudah waktunya Aceh bubar. Kembali ke ujung Sumatera. Jadi kalau sekarang sudah jadi provinsi, ya provinsi ujung Sumatera, bukan Aceh. Kan sudah ada provinsi Sumatera Utara. Nah, dibalik nama, kembalikan, rebut bumi Pertiwi, rebut bumi Nusantara ini. Jadi namanya harus kembali ujung Sumatera, bukan Aceh. Aceh itu dari singkatan Arab, Cina, Eropa, India. Itu dalangnya Cina, dalangnya Cina. Makanya dinamakan Aceh itu disebut Serambi Mekah. Karena yang menduduki di situ orang Arab lah. Sedangkan Cina melanglang buana, beliau menyebar. Sampai ke Jawa juga, Bapak. Nah, itu. Akhirnya Cina menyebar seluruh Nusantara ini. Sambil berdagang, mencari informasi, bagaimana ngatur strategis bisa berdomisili memiliki Nusantara ini. Nah, akhirnya itu penjajahan itu mulai tahun 1732 Cina masuk di Nusantara. Yang akhirnya belakangan ini
tepat tanggal 17 Agustus 1945 ini ada persetujuan dengan Soekarno. Makanya nggak aneh lagi. Soekarno itu punya harta karun di luar negeri banyak, itu benar karena sudah ada persekongkolan perdagangan ini. Nah, makanya sekarang dinamakan Indonesia. Orang Indonesia mau ambil harta karunnya Soekarno nggak bisa atas nama Soekarno. Itu kan bukan atas nama bangsa dan negara, atas nama Soekarno. Yang bisa ambil pasti ya keturunan Soekarno, ahli warisnya. Gitu. Makanya sampai sekarang itu banyak orang yang bingung kok mencari harta karun Soekarno yang di luar negeri. Nggak bisa, nggak akan bisa. Berarti selama ini ada rumor tentang harta bongkar di luar negeri, berarti benar Bapak? Benar. Entah di negeri mana, katanya yang sudah umum itu katanya di Swiss. Iya. Itu kalau nilainya sekarang bukan hanya ribuan triliun, jutaan triliun.